Sebelum kita bahas tentang Melkisedek, mari kita sedikit kembali di kisah perjalanan Abraham dari dia mendapat panggilan untuk keluar dari negerinya. Inilah secara ringkas perjalanan Abraham. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Alkitab mengatakan dari Mesir Abraham kembali lagi ke Kanaan dan menjadi sangat kaya, banyak ternak perak dan emasnya. Waktu ini Lot masih ada bersama dengan dia. Dan mereka juga sekali lagi kembali ke Betel dan mendirikan tenda-tenda mereka di samping mezbah yang pernah mereka dirikan sebelumnya. Namun kekayaan mereka yang banyak itu mendatangkan lebih banyak pula kesulitan. Walaupun di tengah-tengah kesukaran dan pencobaan mereka hidup bersama-sama dengan damai, tetapi di dalam kemakmuran mereka berada dalam bahaya, di mana timbulnya persengketaan di antara mereka. Kejadian 13 ayat 8 dan 9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Walaupun Lot telah berutang budi kepada Abraham atas segala kekayaan itu, namun Lot tidak menunjukkan rasa syukur kepada Abraham. Dengan roh mementingkan diri dalam diri Lot, kini ia melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti tanah Mesir sampai ke Zohar. Waktu ini tanah yang paling subur di seluruh Palestina adalah lembah Yordan. Di sana juga Lot melihat ada kota-kota besar yang kaya dan indah. Banyak orang menjalankan perdagangan dan mendatangkan untung di pasar-pasar yang ramai itu. Maka mengertilah kita kenapa Lot memilih untuk tinggal di sana dan menikmati kekayaan di Sodom. Mengenai kehancuran Sodom, admin sudah pernah bahas sebelum ini. Linknya ada di description video ini. Nah, setelah perpisahan dengan Lot, kembali Abraham menerima dari Tuhan satu perjanjian akan memiliki seluruh negeri itu. Setelah itu ia pun pindah ke Hebron. Di sana dia mendirikan tenda-tendanya dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dan membangunkan sebuah mezbah bagi Tuhan di sampingnya. Di padang-padang yang tinggi dengan udara terbuka, dengan kebun-kebun buah zaitun dan buah anggur, dengan ladang-ladang yang ditumbuhi gandum serta padang rumput yang menutupi bukit-bukit, ia hidup puas dengan kehidupan seorang bapa yang sederhana ini dan meninggalkan Lot kepada kemewahan yang membinasakan di lembah Sodom itu. Kejadian 13 ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Abraham dihormati oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya sebagai seorang penghulu yang gagah perkasa, seorang pemimpin yang sanggup dan arif bijaksana. Ia juga kaya dalam iman, luhur dalam kedermawanan, tidak goyah dalam penurutan, rendah hati dalam kesederhanaan dari hidup pengembaraannya. Abraham juga bijaksana dalam tutur kata, berani serta ahli dalam peperangan. Kejadian 14 ayat 1 dan 2. Pada zaman Amrafel, Raja Siniar, Ariok, Raja Eleasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tidel, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsha, Raja Gomora, Sinab, Raja Adma, Sheneber, Raja Zoboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Kejadian 14 ayat 8 dan 9. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adma, raja negeri Zoboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer, raja Elam, Tidel, raja Goyim, Amarfel, raja Siniar, dan Ariok, raja Eleasar, 4 raja lawan 5. Setelah Abraham mendengar dari salah seorang pelarian tentang cerita peperangan itu, serta malapetaka yang telah menimpa anak saudaranya yaitu Lot, ia pun mengambil keputusan untuk menyelamatkan Lot.
Kejadian 14 ayat 14, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dalam persiapan untuk berperang, Abram terlebih dulu mencari nasihat dari Ilahi. Dari tendanya sendiri ia telah mengumpul hamba-hambanya yang terlatih, orang-orang yang terlatih dalam hal takut akan Tuhan, dalam pelayanan mereka terhadap majikan mereka, dan dalam menggunakan senjata. Abram membagi-bagi tentaranya agar dapat menyerbu dari segenap penjuru dan menyerang tenda-tenda musuh pada malam hari. Serangannya begitu hebat dan menghasilkan kemenangan yang cepat. Akhirnya kemenangan telah diperoleh Abraham di bawah lindungan Tuhan. Abram bukan saja telah memberikan satu pelayanan yang baik terhadap negerinya, tetapi juga telah membuktikan dirinya sebagai seorang yang perkasa dalam peperangan. Pada waktu Abram kembali, Raja Sodom bersama dengan pengawal-pengawalnya telah keluar untuk mengalu-alukan si pemenang itu, yakni Abraham. Ia memerintahkan agar Abraham mengambil segala harta benda itu dan meminta hanya agar tawanan-tawanan itu dikembalikan kepadanya. Tetapi Abraham pergi berperang bukan untuk mencari keuntungan, dan ia pun menolak untuk mengambil keuntungan dari orang yang sedang ditimpa kemalangan. Kejadian 14 ayat 22-24, tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Ener, Eskol, dan Mamri, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Nah, dalam Kejadian 14 ayat 18-20, Alkitab mencatat orang lain yang datang menyambut Abraham yang menang itu adalah Melkisedek, Raja Salem yang membawa roti dan anggur untuk menjamu Abraham dan tentaranya. Sebagai imam Allah yang maha tinggi, ia telah mengucapkan berkat ke atas diri Abraham dan bersyukur kepada Tuhan yang telah mengadakan satu kelepasan yang besar melalui hambanya. Dan Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi Raja Sodom datang menemui Abraham dengan tujuan agar tawanan-tawanan itu dikembalikan. Manakala Melkisedek datang untuk memberkati Abraham yang menang itu, dan Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, siapakah sosok Melkisedek ini? Nama Melkisedek muncul 12 kali dalam Alkitab, 2 kali dalam Perjanjian Lama, yakni Kejadian 14 ayat 18 dan Mazmur 110 ayat 4, dan 10 kali dalam Perjanjian Baru, semuanya dalam surat Ibrani di pasal 5, 6, dan 7. Dalam kitab Kejadian, nama ini muncul sebagai salah satu tokoh narasi yang berjumpa dengan Abram. Sedangkan dalam Mazmur 110 ayat 4, kata ini muncul sebagai suatu predikat dari suatu penyataan. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek, yang merujuk kepada penekanan yang sedalamnya terhadap janji tersebut tentang mesianik. Jadi di sini kita mendapati bahwa rupanya Ibrani 5 ayat 6, ayat 10, Ibrani 7 ayat 11, ayat 15 dan 17 mengutip kitab Mazmur ini. Sedangkan Ibrani 7 ayat 1, ayat 2, ayat 6 dan 10 merujuk pada nama tokoh dan penjelasan tentang namanya seperti dalam kisah Abraham. Dalam Mazmur, Melkisedek adalah gambaran berdasarkan ramalan mesianik, dan dalam kitab Ibrani pula dia dinyatakan sebagai lambang Kristus. Melkisedek dalam bahasa Ibrani, Melkizedek, di mana perkataan Malki ini berasal daripada perkataan Ibrani yaitu Melek atau raja, dan perkataan Zedek di sini merujuk kepada sifat yang positif yaitu kebenaran. Jadi nama Melkisedek ini bermaksud raja kebenaran, yaitu raja damai sejahtera. Lalu juga digelar Raja Salem. Gelaran Salem di sini merujuk kepada nama kota Yerusalem yang lama. Jadi zaman Abraham, Yerusalem dikenali sebagai Salem atau damai atau keselamatan. Dalam Mazmur 76 ayat 3, di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Menurut catatan Mesir pada abad 19 sebelum Masehi, Yerusalem bermaksud kota damai. Dan Melkisedek adalah raja adil atau raja kebenaran, raja damai sejahtera. Dikatakan Melkisedek membawa roti dan anggur. Ada apa dengan roti dan anggur ini? Berbicara tentang roti dan anggur, ini membawa nada keagamaan. Kita melihat ada 2 alasan di sini. Pertama, ia mempunyai hubung kait dengan lambang pemberkatan dan penyataan kesyukuran untuk berkat ilahi.
Kedua, ia merujuk kepada bahasa bait suci karena roti dan anggur di dalam bait suci merujuk kepada antara item yang diletakkan di tempat kudus di hadapan hadirat Allah. Jadi melihat perbuatan itu, selain posisi raja, Melkisedek juga adalah imam Allah yang maha tinggi. Memegang gelar Zedek di dalam gelaran rajanya menunjukkan bahwa dia adalah Raja Salem yang dipilih Tuhan. Dan di kitab Ibrani menuliskan dalam Ibrani 7 ayat 3, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilisila, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, ada beberapa pandangan orang mengenai ayat ini. Ada yang mengatakan Melkisedek adalah inkarnasi Yesus di zaman Abraham. Apakah benar? Tidaklah demikian. Perhatikan ayat itu sekali lagi. Dikatakan Melkisedek hanya disamai Yesus, namun bukanlah Yesus itu sendiri. Saya ulangi, dia hanya dijadikan sama tetapi bukan Yesus. Dan oleh karena dijadikan sama, maka otomatis ia menjadi imam selamanya sebagaimana Yesus juga imam selamanya. Jadi mengertilah kita, oleh karena disamakan sahaja dengan Yesus, maka dia digelar imam selamanya. Yang kedua, ada juga yang berpendapat bahwa Melkisedek adalah makhluk surgawi sebab tanpa ayah dan ibu. Apakah benar? Tidak. Alasan kenapa Melkisedek bukan makhluk surga, karena perhatikan, jika seandainya Melkisedek benar makhluk surga, maka Melkisedek akan mempunyai kualitas sebagai Tuhan itu sendiri, karena berasal dari surga. Sebab tidak mungkin malaikat dijadikan imam. Lagi pula seandainya dari surga, pasti dia Tuhan itu sendiri. Namun tidaklah demikian. Nah, kalau seandainya diakui makhluk surga, masa keimamatan ilahi ada dua gelombang, ya kan? Yaitu keimamatan Melkisedek dan keimamatan Yesus. Manusia kan membutuhkan Yesus sebagai imam besar. Jadi kalau ada yang meyakini Melkisedek makhluk dari surga, jadi untuk apa manusia membutuhkan Yesus sebagai imam besar? Kalau Melkisedek sudah menjadi imam besar ilahi yang diakui dari surga. Pikirkan. Perlu kita ketahui bahwa kalimat tidak berbapa, tidak beribu, tidak berselisila itu bukan sebab dia makhluk surga, tetapi merujuk kepada ketiadaan rekod Melkisedek sebagai imam besar Allah yang maha tinggi dan merupakan gambaran mesianik yang menjadikan ia sebagai lambang kepada imam besar yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Nah, apakah Melkisedek manusia? Sudah pasti dia adalah manusia, karena Alkitab mencatat dia adalah sosok orang. Ia hanyalah seorang manusia biasa, hanya karakter dan kualifikasinya itu merupakan lambang kepada Yesus. Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek, Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Jadi jelas Alkitab katakan dia sosok orang. Jadi Melkisedek adalah manusia. Hanya tidak dicatat data keluarga maupun garis keturunan, tidak dicatat memiliki ayah atau ibu maupun silsilah kelahiran dan kematian. Silsilah Melkisedek menjadi tipologi simbol untuk pelayanan keimamatan Yesus dan menjadi fakta bahwa Yesus adalah kekal. Yesus bukan Melkisedek dan bukan meneruskan pekerjaan keimamatan Melkisedek. Melkisedek adalah manusia biasa sementara Yesus tidak berdosa. Keimamatan Melkisedek yang bukan keturunan Harun menjadi gambaran keimamatan Yesus. Yesus yang juga bukan keturunan Harun. Dikatakan juga dia kekal selamanya sebagai imam besar dan simbolik ini dikenakan kepada Kristus sebagai anak Tuhan yang melayani sebagai imam besar yang kekal selamanya. Sekali lagi, kenapa Melkisedek dijadikan sama dengan anak Allah? Karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, perkataan ia merujuk kepada Melkisedek dengan keimamatannya. Ia dijadikan sama dengan anak Allah, yaitu Yesus dalam garisan keimamatan. Melkisedek bukan keturunan Lewi, bukan keturunan Harun. Yesus imam besar kita juga tidak termasuk keimamatan Lewi. Tidak ada nubuatan dalam tulisan-tulisan Musa mengenai seorang imam yang bangkit dari suku Yehuda. Itu sebab dia disamakan Yesus. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang imam harus dari keturunan Lewi. Lalu kenapa Yesus dari keturunan Yehuda menjadi imam besar bagi kita? Demikian juga Melkisedek juga bukan dari keturunan Lewi tetapi menjadi imam selama-lamanya. Jadi itu sebab dia disamakan dengan Yesus tetapi Melkisedek bukan Yesus. Hanya disamai. Malah perkataan dijadikan sama didefinisikan sebagai membuat seperti atau serupa. Dengan kata lain, gambaran besar yang penulis Ibrani ingin kita lihat adalah bahwa Yesus dengan sempurna menggenapi apa yang dibayangkan dalam kisah Melkisedek dalam Kejadian.
Kelayakan Melkisedek tanpa silisila dan tanpa permulaan atau akhir menggambarkan Yesus yang tidak mempunyai silisila imam atau tempo perkhidmatan imam, tetapi dilantik oleh Tuhan dan imam selama-lamanya. Jadi sebagai kesimpulan, kalau dulu Abraham bertemu dengan Melkisedek dan mendapatkan berkat, maka sekarang ini para penerima surat Ibrani pun kembali bertemu dengan Melkisedek, yakni Melkisedek yang lebih terungkap dari penampilan Melkisedek yang sebelumnya. Dialah Yesus Kristus yang adalah imam besar selama-lamanya. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.